Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Panji Septian dari kelas MN25L dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dari kelas MN25L. Di sini saya akan menjelaskan dan rekan saya yaitu tentang analisis proses produksi dan harga pokok produksi dari UMKM Mamaca. Yang pertama mungkin langsung ke materi, yaitu sebelumnya alasan kami memilih Mamaca ini karena menurut saya minuman matcha di Indonesia sedang tren, jadi ini adalah peluang untuk kita bisa menganalisis lebih dalam terkait produksi minuman tersebut. Selanjutnya yaitu latar belakang penelitian. Yang pertama ada urgensi akuntansi biaya. Urgensi biaya berperan krusial dalam mengumpulkan, menggolongkan, dan menganalisis biaya produksi. Informasi akurat ini menjadi basis penting guna menentukan harga pokok produksi atau yang bisa disebut HPP, menetapkan nilai jual kompetitif, serta menghindari kerugian yang tidak terdeteksi. Selanjutnya itu adalah realitas sektor UMKM. Banyak UMKM seperti Mamaca milik Pak Ahmad ini yang kita analisis ini menetapkan harga jual 15.000 per cup hanya berdasarkan kisaran pasar kasar. Taksiran pasar kasar. Mereka kerap mengabaikan elemen kita seperti biaya tenaga kerja langsung atau yang disingkat BTKL dan biaya overhead pabrik yaitu BOP. Selanjutnya yaitu fokus dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah proses produksi. Jadi di sini kita memetakan langkah sistematis dan formulasi dalam pembuatan minuman Mamaca original secara presisi lapangan. Untuk proses produksi ini, yang pertama yang harus disiapkan adalah bubuk matcha. Dan untuk alatnya yaitu ada kasen, mangkuk, dan gelas. Yang pertama dilakukan yaitu adalah membubukkan bubuk matcha menggunakan kasen di dalam mangkok. Setelah bubuk dimasukkan ke dalam gelas bubuk matchanya. Setelah itu diisi oleh air tergantung dengan takarannya, lalu ditambahkan susu dan terakhir ditambahkan es batu. Yang kedua adalah kalkulasi HPP, yaitu mengidentifikasi secara detail seluruh komponen biaya real, bahan baku, BTKL, BOP per unit produk. Yang ketiga adalah rekomendasi laba, menganalisis margin, keuntungan real, dan memberikan rekomendasi strategi penetapan harga jual agar usaha bertahan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu adalah formulasi dan langkah pembuatan. Yang tadi saya jelaskan yaitu larutkan bubuk matcha dan campurkan 8 bubuk matcha 30 gram susu kental manis dan 40 ml air, kocok menggunakan kasen hingga larut sempurna. Persiapkan gelas, yaitu tuangkan susu 100 ml, yaitu finishing siram larutan matcha di atas susu secara perlahan untuk menghasilkan estetika layar hijau putih yang memikat. Selanjutnya slide berhak. Selanjutnya itu adalah biaya bahan baku langsung atau yang bisa disingkat PBB. Biaya bahan baku langsung ini dihitungnya yaitu per cup. Di sini ada bahan baku utama yaitu bubuk matcha, susu UHT, susu kental manis, air mineral galon, dan es batu kristal. Yang kedua adalah ukuran pembeliannya. Ada bubuk matcha 1 kg, susu UHT 1 liter, susu kental manis 500 gram, air mineral galon 1 galon, es batu kristal 20 kg. Bubuk matcha itu dibeli di harga 365 per kilo. Selanjutnya yaitu susu HT dibeli seharga 24.000 per 1 liternya. Susu kental manis dibeli seharga 13.000 per 500 gram. Air galon dibeli seharga 4.000 per 1 galon. Dan selanjutnya yaitu es batu kristal dibeli seharga 22.000 per 20 kg. Porsi per cupnya itu bubuk matcha-nya itu digunakan 8 gram. Selanjutnya yaitu susu UHT digunakan hanya 100 ml saja, susu kental manis 30 gram, air mineral galon 40 ml, dan es batu kristal 200 gram.
Jadi ini total biaya per unitnya yaitu bubuk maca untuk 1 cupnya itu 2.920, susu HT untuk 1 cupnya itu 2.400, susu kental manis untuk 1 cupnya 780 perak, air galon untuk 1 cupnya itu 80 perak, dan es batu kristal 1 cupnya itu 220. Jadi total biaya bahan baku per cupnya itu adalah 6.400. Next dilanjutkan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya di sini ada kompensasi jasa tenaga kerja. Nah, di sini di UMKM Memaca ini, Bapak Ahmad sendiri itu mengoperasikan sendiri usahanya secara penuh atau self operate tanpa mempekerjakan karyawan eksternal sehingga pengeluaran upah format tampak nihil. Lalu, dalam kacamata akuntansi biaya, jasa pemilik diestimasikan sebesar 1 juta per bulan sebagai kompensasi tenaga dengan kapasitas produksi real sebanyak 125 cup per bulan. Maka proporsi BTKL adalah biaya tenaga kerja langsung sama dengan 1 juta dibagi 125 cup sama dengan Rp8.000 per cup biayanya. Itu dari biaya tenaga kerja atau disebut juga dengan BTKL. Lalu selanjutnya, sekarang ke rekapitulasi harga pokok produksi. Yang pertama, elemen pertama adalah biaya bahan baku. Yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini biaya per cupnya itu adalah sebesar Rp6.400. Lalu, biaya tenaga kerja langsung yang tadi sudah ditotalkan, dari 1 juta dibagi 125 cup, hasilnya itu sebesar Rp8.000. Nah, yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Nah, di sini BOP ini terdiri dari listrik, yang pengeluarannya itu sebesar 100.000 dan juga penyusutan alat sebesar 100.000, yang dimana penyusutan alat ini terdiri dari casen, gelas ukur, dan bahan-bahan dan alat-alat lainnya. Lalu persentasenya ini dari biaya bahan baku ini adalah 40%, sedangkan dari biaya tenaga kerja langsungnya itu sebesar 50%, dan dari BOP-nya sendiri atau biaya overhead pabriknya ini adalah 10%. Maka ditotalkan menjadi 100%. Lalu total harga pokok HPP yang sebenarnya adalah Rp16.000. Nah, sekarang kita cari dari total biaya per bulannya. Jadi, tapi dari biaya per bulan ini hanya 125 cup saja. Jadi, karena penghasilan atau hasil yang ditotalkan oleh UMKM-nya itu dalam 1 bulan adalah 125 cup. Nah, di sini total biayanya itu dalam 1 bulan, biaya bahan bakunya itu sebesar Rp800.000, dan dalam biaya tenaga kerja langsungnya itu Rp1 juta, dan juga dalam BOP atau biaya overhead pabriknya ini sebesar Rp200.000. Nah, jika ditotalkan semuanya, maka total biaya 125 cup per bulan ini totalnya adalah Rp2 juta. Next. Nah, di sini ada tabel perbandingan perhitungan HPP, yang dimana komponen biayanya ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu biaya bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead atau biaya overhead pabrik. Nah, di sini versi UMKM-nya ini, dari total HPP per cup-nya itu hanya dihitung dari biaya bahan baku saja. Jadi, tenaga kerja dan overhead pabriknya itu tidak dimasukkan. Maka total dari versi UMKM ini, HPP-nya sebesar Rp6.400. Tetapi, berdasarkan perhitungan akuntansi atau versi penulis, setelah ditotalkan dan dimasukkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik, ditotalkan menjadi Rp16.000. Kenapa Rp16.000? Karena yang awalnya dari versi UMKM hanya dimasukkan Rp6.400 saja, tetapi di bagian versi penulis ini, tenaga kerja langsungnya itu dimasukkan, dan juga biaya overhead pabriknya dimasukkan. Jadi jika ditotalkan, maka Rp6.400 ditambah dengan Rp8.000, ditambah juga dengan Rp1.600, maka hasilnya itu sama dengan Rp16.000. Nah, sebelumnya di biaya overhead pabrik ini, total biaya overhead pabriknya itu Rp200.000. Nah, setelah itu Rp200.000 ini dibagi dengan 125 cup yang hasilnya menjadi Rp1.600. Maka dari itu kenapa total biaya overhead pabrik ini Rp1.600. Nah, di sini ada analisis selisih dan defisiasi. Nah, setelah kita lihat, terdapat perbedaan antara perhitungan antara UMKM dengan penulis, yaitu selisih Rp1.600 per cup, yang dimana berarti BTKL dan BOP ini
UMKM ini menghasilkan tenaga pemilik yang diposisikan cuma-cuma seperti biaya operator listrik dan depresiasi alat. Kenapa? Karena di sini BTKL dan BOP ini terjadi tetapi tidak dimasukkan ke dalam perhitungan HPP. Maka dari itu terjadi selisih antara versi UMKM dengan versi penulis atau menggunakan teori perhitungan. Lalu dampak fatalnya, harga jual saat ini ada Rp15.000 dari maca versi original. Nah, tampak untung di permukaan, padahal realitanya itu merugi sebesar Rp1.000 di setiap transaksi CAP yang terjadi. Karena sedangkan HPP-nya saja Rp16.000, tetapi harga yang dijual atau harga jual produknya itu sebesar Rp15.000. Maka dari itu terjadi kerugian sebesar Rp1.000. Next. Nah, ini setelah tadi sudah dijelaskan bagaimana tabel perbandingannya, di sini adalah visualisasi selisih perhitungannya, yang dimana versi UMKM ini sebesar Rp6.400 hanya menghitung biaya bahan baku saja. Nah, di versi penulis ini Rp16.000 karena dia sesuai dengan teori akuntansi yang dimana menghitung dari biaya bahan baku, dari biaya tenaga kerja langsung, dan juga dari biaya overhead pabrik ditotalkan menjadi biaya HPP seperti itu. Lalu di sini ada harga jual real atau harga kondisi pada saat ini yaitu Rp15.000. Nah, berdasarkan analisis berarti perhitungan UMKM ini tidak akurat sehingga melahirkan distorsi harga jual. Nah, sektor retail ini tidak akan bertahan berkelanjutan apabila mengabaikan aset real dan kontribusi tenaga kerja utama, yang dimana apabila perhitungan dari UMKM ini tidak memasukkan tenaga kerja dan juga BOP, maka perhitungannya itu tidak akurat dengan harga jual yang ditetapkan. Maka dari itu terjadi selisih antara perhitungan penulis dengan perhitungan UMKM. Next slide. Nah, di sini ada evaluasi profitabilitas. Ketiadaan kalkulasi BOP dan BTKL yang komprehensif melahirkan ilusi keuntungan. Faktanya, setiap cup memaca yang terjual seharga Rp15.000 justru menyumbang kerugian real sebesar Rp1.000. Karena tadi sudah dijelaskan, dari perhitungan UMKM ini ada yang keliru atau tidak akurat karena tidak memasukkan BOP dan BTKL. Sedangkan teori yang seharusnya itu adalah memasukkan BOP dan BTKL dalam perhitungan HPP tersebut. Nah, berarti dari hasil evaluasi ini menunjukkan kalau misalkan kesalahan menghitung HPP itu bisa menyebabkan keuntungan tuh terlihat lebih besar dari kondisi sebenarnya. Nah, jika dia tidak dihitung secara lengkap, maka laba yang diperoleh pun bisa menurunkan bahkan berpotensi mengalami kerugian. Maka dari itu, perhitungan HPP itu perhitungan HPP yang akurat dan sesuai dengan teori perhitungan akuntansi itu penting banget bagi keberlangsungan usaha, apalagi yang awal-awal mau merintis membangun usaha baru seperti itu. Lalu next slide. Lalu ada rekomendasi perbaikan strategis. Yang pertama, ada rekalibrasi harga jual. Nah, naikkan harga jual produk ke kisaran 18.000 sampai dengan 20.000 per cup untuk memberikan margin laba kotor yang sehat sekitar 11% sampai 20%. Karena setelah tadi kita perhitungkan kan HPP-nya itu 16.000, sedangkan harga jualnya sebesar 15.000. Maka dari itu rekomendasi perbaikannya itu atau sarannya yaitu menaikkan harga jual ke kisaran 18.000 sampai dengan 20.000 sehingga bisa mendapatkan margin atau laba yang lebih besar gitu, sekitar 11% sampai dengan 20%. Lalu efisiensi biaya bahan baku, yaitu melakukan pembelian bahan baku seperti susu, maca, dan es batu secara grosir langsung dari distributor resmi demi meringankan atau menekan angka HPP dasar per cup. Lalu penerapan pembukuan sederhana memanfaatkan aplikasi pembukuan digital berbasis mobile seperti buku warung atau kas pintar agar pencatatan arus masuk atau keluar kas terstruktur secara umum. Karena di usaha memaca ini dari pemiliknya pun Bapak Ahmad ini tidak
menuliskan pengeluaran dan pemasukannya ini secara lengkap gitu. Maka dari itu terkadang ada penulisan-penulisan yang terlewat. Maka disarankan menggunakan pembukuan sederhana melalui aplikasi digital berbasis mobile. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.